Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Ci. Selamat datang di Motivasi hari ini. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. It all begins and ends in your mind. What you give power to has power over you if you allow it. Dari Leon Brown. Semuanya dimulai dan diakhiri dari pikiran Sobat Boci sendiri. Pikiran apa yang Sobat Boci mau pusatkan akan punya kekuatan atau dampak atas Sobat Boci bila Sobat Boci izinkan. Sesuai janjiku di episode sebelumnya, kali ini aku mau bagikan tentang bagaimana cara melatih otot mental agar kuat. Seperti halnya otot fisik, mental Sobat Boci juga perlu untuk diasah dan dilatih terus-menerus agar kuat dan tahan uji. Atau istilahnya dalam bahasa Indonesia itu bermental baja. Karena tidak ada orang yang lahir atau punya bakat alami langsung punya mental baja begitu ya. Jadi semua muncul itu dari latihan dan pembiasaan. Memiliki mental baja ini perlu, bahkan menjadi keharusan di zaman sekarang karena tantangan dunia saat ini yang semakin keras, buas, liar, dan tidak terkendali. Kalau dalam bisnis, namanya itu sikut sana, sikut sini. Karena ya memang sekarang persaingannya jauh lebih parah sekarang, jauh lebih tidak sehat begitu ya. Nah, jadi kalau bisa menggunakan segala cara, termasuk cara curang untuk punya posisi atau keadaan yang lebih baik. Poppy percaya setiap Sobat Boci yang mendengar podcast ini orang baik-baik kan? Jadi tidak akan melakukan hal-hal yang tidak terpuji atau hal-hal curang. Oleh karena itu, Sobat Boci perlu memiliki mental yang tangguh dalam menghadapi orang dan situasi seperti tadi. Apa definisi dari mental baja? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, artinya memiliki kemampuan keras dan tegar. Kemauan keras itu artinya orang tersebut tidak pantang menyerah dan terus melakukan apa yang dia mau atau dia cita-citakan. Tegar artinya ini bukan nama orang. Tegar itu artinya orang tersebut punya pendirian yang kuat dan tidak mudah digoyahkan oleh apapun dan siapapun. Apa bedanya bermental baja dan keras kepala? Apakah keduanya sama? Atau ada bedanya? Nah, bedakan orang yang punya pendirian teguh dengan orang yang keras kepala. Keduanya memiliki persamaan tetapi motivasinya berbeda. Kalau punya pendirian teguh, itu kita sebut visioner, memiliki mimpi atau tujuan besar yang ingin dicapai. Kalau keras kepala, artinya tidak mau dinasihati, sekalipun dirinya salah. Bahkan mungkin tahu hal tersebut salah, tapi masih dikerjakan, dan mengharapkan hasil yang berbeda. Nah, ya memang susah untuk membedakan dua hal ini, jadi agak tipis gitu perbedaannya. Tetapi salah satu yang bisa dijadikan tolak ukur adalah hasil akhir. Apakah terbukti bahwa orang tersebut tegar atau keras kepala? Pernah dengar istilah mental tempe, Sobat Boci? Itu loh yang mentalnya lembek kayak tempe. Temanku malah bilang itu mental jelly. Jelly, jadi sekali dibanting ke lantai langsung pecah gitu ya. Nah, aku ada cerita sedikit ini tentang mental tempe. Jadi aku kenal dua orang, satu umurnya masih 15 tahun, kalau tidak salah, dan satu lagi 17 tahun. Sama-sama cowok, keduanya, kakak beradik. Aku sering ngobrol sama mereka berdua, secara terpisah tentunya, jadi gak kumpul langsung ngomong bareng gitu, enggak, tapi terpisah ke kakaknya, ke adiknya sendiri-sendiri. Dan aku menyimpulkan aku lebih cocok ngomong atau ngobrol sama si adik, yang umur 15 tahun. Nah, salah satunya karena pemikiran si adik ini aku rasa jauh lebih dewasa daripada si kakak. Nah, si adik ini udah mikir soal pekerjaan, gitu ya, dan juga sudah bekerja gitu, dan memikirkan masa depan yang jauh gitu, bagaimana tentang pekerjaannya. Bayangkan ini 15 tahun, aku aja umur 15 tahun main PS di rumah, jadi nggak mikirin kerjaan gitu. Nah, si kakak sibuk soal sekolah sama main game. Nah, jadi di sini bisa dilihat mental atau pemikiran seorang itu tidak ditentukan oleh umur atau perkembangan fisik, tapi mental itu terbentuk karena diri kita sendiri secara sadar mau membentuk mental kita agar terus meningkat lagi, lebih kuat lagi. Jadi kembali ke prioritas, Sobat Boci, mau mengembangkan diri seperti apa.
Kalau dalam konteks ini mengembangkan mental kita. Apakah kita mau punya mental kuat atau mental tempe atau mental lemah. Berikut adalah hasil-hasil browsingku tentang ciri-ciri orang yang mentalnya lemah atau mentalnya kuat. Seperti apa? Ada beberapa, aku hanya ambil sebagian saja. Pertama, orang yang dengan mental lemah fokus memikirkan masa lalunya, sehingga sedangkan orang yang punya mental yang kuat memikirkan saat ini. Singkatnya, orang dengan mental lemah terjebak memikirkan masa lalunya. Hasilnya, orang-orang seperti ini tidak bisa maju-maju. Orang dengan mental kuat memikirkan saat ini, fokus mengerjakan apa yang bisa dikerjakan saat ini. Kedua, orang dengan mental lemah selalu merasa kurang atau tidak cukup. Sedangkan orang dengan mental kuat senang dengan yang dimilikinya. Jadi, kalau Sobat Poci merasa kurang puas dan bersyukur dengan kondisi Sobat Poci sekarang, mungkin mental Sobat Poci masih kurang kuat. 3. Orang yang dengan mental lemah sering menyalahkan orang lain atas segala sesuatunya. Sedangkan orang dengan mental yang kuat berani bertanggung jawab atas keputusan yang diperbuatnya. Ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya. Jadi karena merasa kurang, segala sesuatunya kurang, jadi orang tersebut menyalahkan kondisi atau orang-orang di sekitarnya. Padahal seharusnya Sobat Poci sendirilah yang harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam hidup Sobat Poci. Meskipun orang lain yang berbuat, tetapi tetap Sobat Poci yang mengambil sikap seperti apa untuk meresponi hal-hal tersebut. Keempat, orang dengan mental lemah mau semuanya instan, sedangkan yang memiliki mental kuat bersedia menjalani proses dan menunggu hasilnya. Aku yakin Sobat Poci sudah tahu kalau segala sesuatu yang instan itu tidak akan bertahan lama, dan hasilnya tentu tidak sebesar yang sudah prosesnya lebih lama. Nah, aku tidak akan bahas ini terlalu detail karena pasti pembahasan sendiri ya ini tentang proses ini. Jadi mungkin di episode yang akan datang baru aku bahas. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang dengan mental lemah yaitu mudah menyerah. Mereka tidak mau mencoba lebih lagi dan langsung berhenti. Bahkan langsung berhenti sebelum mencoba. Orang dengan mental baja mau terus belajar dan mencoba meskipun gagal. Intinya, orang dengan mental yang kuat cukup familiar dan akrab dengan namanya kegagalan. Nah, setelah mendengar penjelasan yang panjang lebar, kali tinggi, nah itulah ya. Dari Chris tadi, Sobat Poci termasuk yang mana nih? Punya mental kuat atau mental yang lemah? Popi mau kasih disclaimer dulu nih. Kalau mengukur kuat atau tidak mentalnya seseorang, ini sangat subjektif. Artinya setiap orang bisa memberi penilaian yang berbeda-beda. Meskipun Sobat Poci sudah tahu beberapa ciri-ciri atau kriteria orang-orang yang punya mental lemah dan kuat seperti apa, jangan jadi hakim ya buat orang lain. Jangan menghina orang lain karena mereka tidak punya mental yang sekuat Sobat Poci. Namanya kan juga manusia, sekuat-kuatnya mental, orang pasti pernah jatuh dan merasa lemah juga. Baiknya Sobat Poci menjadi teman yang memberikan support atau dukungan buat mereka yang sedang lemah. Di bagian terakhir, kita akan membahas cara untuk melatih otot mental. Aku hanya sebutkan beberapa dan beri penjelasan singkat saja, supaya tidak terlalu melebar kemana-mana. Yang pertama, otot mental dapat dilatih dengan tahu kapan bilang tidak dan iya. Kalau mau tahu penjelasan lebih lanjutnya, aku sudah pernah bahas tentang batasan. Ada 2 part di situ. Bisa dicek di episode-episode sebelumnya. Kedua, otot mental dapat dilatih dengan belajar menjadi percaya diri. Mulai dari hal yang sederhana aja dulu deh, seperti berani mengambil inisiatif, berani memulai sesuatu, berani mengakui kesalahan, berani berpendapat, dan lain sebagainya. Terakhir, Sobat Poci dapat melatih otot mental Sobat Poci dengan membiasakan diri dengan kegagalan. Mau menerima kegagalan dan mau evaluasi diri secara kontinu atau berkelanjutan. Nah, sudah banyak kita belajar pentingnya mempunyai mental yang kuat. Tips-tips tadi Sobat Poci lakukan dan dijamin mental Sobat Poci akan lebih kuat dari sebelumnya. Di episode selanjutnya kita akan bahas sesuatu yang agak berat sih sebenarnya, tapi tentu saja akan dibawakan dengan santai dan ringan ala Bobby dan Chris, yaitu tentang EQ, yaitu Emotional Intelligence, kecerdasan emosi. Di episode selanjutnya kita akan belajar bagaimana pentingnya kemampuan mengelola dan mengendalikan emosi. Seperti apa? Bisa dicek di episode selanjutnya. Penasaran? Follow podcast ini supaya Sobat Poci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman Sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok.
terus kembangkan potensi diri kalian. Bye-bye!